씨가 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 극단적 선택을 한 걸로 보입니다. 최재원 기자입니다. 어제 오전 9시 40분쯤 서울 강남구 자택에서 가수 최성봉 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 극단적 선택을 한 것 같다는 신고를 받고 출동한 경찰과 소방이 집안에서 숨진 최 씨를 찾은 겁니다. 과학수사라고 써있는 그 공구차 있죠. 또 119 구급차 그거 왔다가 사찰 있다가 문을 안 열어서 이제 바로 하고 문 달라고 요구를. 최 씨는 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 나를 도와준 많은 분들에게 미안하다. 버틸 때까지 버틴 것 같다며 극단적 선택을 암시하는 글을 올렸습니다. Setiap orang berhak memiliki impian setinggi mungkin, berhak berusaha untuk meraih impian dalam hidupnya, tak terkecuali pemuda asal Korea Selatan yang dulu tak punya apa-apa bahkan hidup menggelandang di jalanan ini. Dia berhasil meraih impiannya menjadi penyanyi populer di Korea setelah menjadi runner-up Korea's Got Talent pada 2011 silam. Choi Seong-bong yang berhasil menikmati kesuksesannya sebagai penyanyi populer di usianya yang ke-22 tahun. Namun belum terlalu lama meraih impiannya, ia malah mulai berulah, yang kemudian menjadi titik awal kehancuran karir dan kehidupannya. Hingga kabar mengejutkan kembali menggemparkan publik Korea Selatan ketika beberapa hari yang lalu, tiba-tiba si penyanyi ditemukan tewas di kamarnya usai membuat postingan di komunitas YouTube-nya sehari sebelumnya. Terlahir di Seoul pada 18 Februari 1990, ia sudah harus mengalami nasib malang sejak masih sangat kecil. Karena alasan ekonomi yang sulit, konon menjadi alasan orang tuanya meninggalkannya di sebuah panti asuhan di Seoul saat usianya masih 3 tahun. Malangnya, orang tuanya meninggalkannya tanpa memberikan identitas lengkap pada panti asuhan itu. Menurut staf panti, orang yang meninggalkannya hanya menuliskan tanggal lahirnya saja di sebuah kertas yang ditinggalkan bersamanya ketika ia ditemukan di pintu masuk panti. Sayangnya, keputusan seseorang yang meninggalkannya di panti itu juga tidaklah tepat. Karena ternyata panti itu tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman baginya. Justru menjadi awal trauma yang sangat berkepanjangan dalam hidupnya. Selama 2 tahun berada di panti itu, ia diperlakukan dengan sangat tidak baik dan kasar. Diperintah mengerjakan pekerjaan orang dewasa seperti mencuci, membantu memasak, bersih-bersih, dan sebagainya. Bagi orang dewasa mungkin itu adalah pekerjaan biasa, namun bagi anak usia 4 tahun tentu itu sangatlah berat. Tak hanya itu, ketika ia melakukan kesalahan, mereka tak akan segan-segan memberikan hukuman yang berat padanya. Di usianya yang ke-5 tahun, ia sudah tak tahan lagi. Semakin hari, menurutnya suasana di panti asuhan tempatnya tinggal kian tidak nyaman dan tidak aman. Suatu hari, ia bertekad akan pergi dari panti itu untuk mencari kehidupan yang baru. Dengan menaiki sebuah bis jurusan Daejeon, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya ia pun sampai di kota terbesar kelima di Korea Selatan tersebut. Sesampainya di kota itu, ia kembali bingung. Kemana aku harus pergi? Dengan kegelisahan dan kebingungan, dilangkahkan kakinya menyusuri jalan hingga tiba di sebuah kawasan yang ramai, banyak tempat hiburan dan pertokoan yang biasa disebut orang-orang distrik lampu merah. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Pandangannya tertuju pada orang-orang yang berlalu lalang sedang menawarkan berbagai macam dagangan mereka. Dari itu, muncul ide pada dirinya untuk mencoba saja berjualan seperti mereka. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia memutuskan ingin mencoba berjualan permen karet dan minuman penambah stamina yang diambilnya dari seorang bos di sekitar sana. Saat siang hari, ia akan berjualan di jalanan menawarkan pada orang-orang yang berlalu lalang, sementara ketika malam tiba, ia akan berjualan di depan pintu masuk tempat-tempat hiburan yang banyak tersebar di kawasan itu. Sementara untuk tidur, jika cuaca hangat, ia akan tidur di tangga-tangga bangunan, dan saat cuaca dingin, ia akan memilih tidur di dalam toilet umum. Karena menurutnya, meskipun jauh dari kata nyaman, setidaknya
di tempat itu lebih hangat daripada di luaran sana. Karena ia datang tanpa memiliki nama serta identitas yang jelas, seorang wanita pedagang jalanan kemudian memberinya nama Choi yang diambil dari nama sebuah jalan di sekitaran distrik lampu merah. Sejak saat itu, di saat usianya masih 5 tahun, Choi terpaksa hidup di jalanan di antara para preman dan pemakai narkob di distrik lampu merah, yang juga disebut distrik kesenangan atau pleasure district, sebuah kawasan perkotaan di mana konsentrasi pelacuran dan toko-toko yang menjual perlengkapan dewasa, klub tari telanjang, dan bioskop yang memutar film dewasa biasa ditemukan dengan mudah di sana. Namun, di antara kesibukannya mencari uang demi bertahan hidup, Choi juga memiliki keinginan untuk belajar. Karenanya, saat malam usai berjualan, ia mengikuti sekolah malam gratis untuk belajar menulis dan membaca. Ketika usianya 14 tahun, Choi diantar guru sekolah malamnya untuk mendatangi kantor polisi, meminta agar diambil sidik jarinya. Dari sanalah, akhirnya diketahui tanggal lahir dan nama aslinya, yakni Sangbong, lahir di Seoul 18 Februari 1990. Sejak itu, ia menambahkan nama Choi dalam namanya, sehingga ia dikenal dengan Choi Sangbong. Selama lebih dari 10 tahun, Choi mencoba bertahan dari kerasnya kehidupan jalanan, dipalak preman-preman, bahkan dilecehkan. Namun, ia terus mencoba bertahan. Choi mulai terinspirasi untuk mengejar karir di bidang musik saat ia berusia 14 tahun setelah mendengarkan vokalis musik klasik di klub malam tempat ia biasa berjualan. Choi ketika itu sangat terpesona dengan ketulusan sang vokalis saat menyanyi. Menurutnya, itu lebih menarik daripada jenis musik biasa yang ia dengarkan di klub tersebut. Sejak itu, Choi mencoba untuk menemukan bagaimana cara belajar musik secara gratis dari internet. Jadi, setiap hari Choi akan datang ke sebuah kafe internet untuk menonton dan mempelajari bagaimana teknik menyanyi dari internet. Tapi ternyata, belajar dengan cara itu tidaklah mudah. Ketika ingin belajar dari sekolah musik, ia pun ditolak berkali-kali oleh para guru musik karena tidak memiliki biaya untuk membayar mereka. Hingga suatu hari, Choi bertemu dengan Park Chung-cha, seorang guru musik yang mendatanginya di tempat biasa Choi tinggal, yakni di sebuah sofa usang di sekolah malam. Saat itu, si guru musik mengatakan setuju untuk mengajari Choi tanpa biaya apapun dan akan membantunya mendapatkan dukungan dari gereja dan Child Fund Korea yang akan bisa membantunya masuk ke sekolah seni saat usia Choi telah 16 tahun nantinya. Setelah lulus sekolah dasar dari ujian persamaan, Choi akhirnya juga diterima di sekolah menengah seni Daejeon. Untuk memperoleh biaya sekolah dan biaya les privat musiknya, Choi sempat bekerja sebagai pengantar paket, namun ia mengalami cedera saat bekerja. Dengan kondisinya yang masih cedera, tentu membuatnya kesulitan untuk bekerja. Saat tak lagi memiliki uang, ia sempat berpikir untuk berhenti sekolah saja dan jadi sering membolos karena tidak bisa membayar uang sekolah. Namun, pada akhirnya, sekolah tetap memberikan ijazah pada Choi karena sekolah merasa kasihan dengan melihat bakat dan usaha kerasnya selama ini. Setelah terus berlatih, Choi Sangbong tumbuh menjadi seorang yang mahir dalam bernyanyi. Bakat terpendam yang dimilikinya itu pun ditunjukkan pada suatu ajang menyanyi di Korea Selatan bernama Korea's Got Talent. Berhasil lolos audisi, bahkan ia menjadi runner-up pertama dalam ajang menyanyi itu. Selain itu, publik juga sangat terharu dengan perjalanan hidupnya yang sangat sulit di masa lalu, hingga ia berhasil meraih impiannya sebagai penyanyi. Pada 2012, sebuah penerbitan buku terbesar di Korea Selatan menyusun sebuah biografi tentang Choi Sangbong yang berisi mengenai bangkitnya dia dan perjalanan hidupnya tanpa rumah dan juga keluarga. Dengan demikian, cerita tentang dirinya meluas dan Choi Sangbong semakin dikenal dengan kisahnya yang penuh inspirasi dan mengharukan bagi masyarakat khususnya Korea Selatan. Setelah penampilannya di Korea's Got Talent, perusahaan hiburan besar mulai berebut membujuk Choi agar mau menandatangani kontrak dengan mereka. Hingga akhirnya, Choi memilih Sony Music untuk tempatnya bernaung. Tetapi, pada Desember 2011,
karena suatu masalah kontrak itu terputus. Selanjutnya, Choi beralih pada perusahaan musik bernama Bongbong. Di tahun-tahun berikutnya, Choi Songbong melakukan berbagai upaya, termasuk perilisan albumnya yang berjudul Little Boy pada tahun 2014 dan mengadakan konser amal di Chicago, Amerika Serikat pada tahun berikutnya. Selain itu, Choi juga dikenal dengan jiwa pemurahnya yang telah memberikan kontribusi penuh kepada panti asuhan untuk membantu kebutuhan mereka. Pada 15 Januari 2021, tiba-tiba Choi Songbong membuat postingan di media sosial dengan mengatakan bahwa ia sedang berjuang melawan kanker kolorektal stadium 3 dan baru saja menjalani operasi untuk penyakit kankernya itu. Serta ia juga mengatakan bahwa ia masih memiliki beberapa penyakit mematikan lainnya yang membutuhkan banyak biaya. Karenanya, Choi membuka penggalangan dana bagi siapapun yang ingin membantunya dalam biaya pengobatan. Setelah itu, ia juga mengatakan bahwa sebelum kematiannya kelak, ia ingin membuat satu album harapan terakhirnya. Untuk itu, dibutuhkan setidaknya 1 miliar won untuk perilisan album tersebut. Karena unggahannya tersebut, banyak penggemar, baik dari negara Korea maupun dari luar negeri yang bersimpati dan memberikan donasi untuk mewujudkan keinginan terakhir Choi. Diketahui setidaknya, Choi Songbong telah menerima deposit sebesar hampir 20 juta won dari fan cafe dan lebih dari 30 juta won dari donasi melalui situs luar negeri. Namun ada yang mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan kebohongan, suatu hari pasti ketahuan juga. Choi Songbong tentu tidak menyangka jika kebohongannya akan terbongkar pada Oktober 2021. Seorang YouTuber bernama Lee Jin Ho mengangkat kecurigaan tentang pengakuan palsu Choi Songbong terkait penyakit yang dideritanya. Tuan Lee menunjukkan bahwa kode penyakit Choi yang pernah ditunjukkan itu adalah salah. Tidak ada cetakan anti pemalsuan dan setelah diselidiki, tidak ada catatan diagnosis di rumah sakit yang dimaksud. Selain itu juga diketahui, ternyata baju yang dipakai Choi hanyalah baju yang dipesannya secara online, bukan benar-benar baju dari rumah sakit. Lebih lanjut, kecurigaan juga mengarah bahwa Choi ketahuan memberi hadiah sebuah mobil impor kepada pacarnya yang tentu saja harganya sangat mahal. Publik curiga Choi membeli mobil itu dengan menggunakan uang donasi yang diterima dari penggemarnya. Tak hanya itu, Choi juga ketahuan pergi ke tempat hiburan kelas atas yang dikenal sebagai Teen Pro, yang lagi-lagi menimbulkan kegemparan di jagat hiburan Korea Selatan. Karena semua orang tahu, tempat hiburan itu sangatlah mahal. Semua orang heran, katanya sedang sakit keras, sedang berjuang untuk kesembuhannya, bahkan sampai buka donasi, kok malah foya-foya. Akhirnya, karena kecurigaan-kecurigaan itu, penggalangan dana yang 1 miliar won dibatalkan. Sementara, publik yang mengetahui kabar kebohongan Choi tentu saja menjadi geram serta mengecam dengan bertubi-tubi. Setelah 6 bulan, diam tanpa memberikan tanggapan. Akhirnya, pada 30 Oktober 2021, Export News menerbitkan surat permintaan maaf resmi dari Choi Songbong. Choi Songbong meminta maaf karena telah menyebabkan kekacauan di media sosial dan membuat penggemar kecewa. Choi mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki gangguan kepribadian, depresi berat, dan stres disorder pasca trauma, serta harus meminum obat-obatan psikiatri selama 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Choi juga berjanji akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan akan bekerja sepanjang waktunya untuk mengembalikan donasi itu. Tak berapa lama setelahnya, media lokal memperlihatkan Choi ketika bekerja di sebuah restoran lokal usai kebohongannya terbongkar. Dua tahun, Choi hidup dalam penyesalan. Bahkan setelah berkali-kali meminta maaf, ia tetap diacuhkan oleh publik. Karirnya tak bisa kembali bersinar. Publik seolah sudah menutup kesempatan Choi untuk kembali berkarir di dunia hiburan. Sejak itu pula, bak bintang yang seketika pudar,
Choi Songbong tak pernah terdengar lagi kabarnya. Hingga pada 20 Juni 2023, tiba-tiba Choi Songbong memposting pesan singkat di komunitas YouTube-nya sebagai berikut. Dalam postingan tersebut, dalam bait pertama, Choi menuliskan bahwa jika saat kalian melihat tulisan ini, saya pasti sudah mati. Lebih lanjut, Choi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua dukungan yang pernah ia terima selama hidupnya. Choi juga menuliskan tentang rasa penyesalannya serta meminta maaf kepada para penggemar atas semua tingkah dan kesalahannya, juga kepada mereka yang telah dirugikan dengan kebohongannya 2 tahun lalu. Choi mengatakan, juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya mengembalikan donasi pada mereka yang meminta pengembalian. Dan di akhir tulisannya, Choi menuliskan, tubuhku ada di kamar 1405 Yoksam Humam Touch File. Tulisan Choi Songbong tersebut tentu membuat publik curiga sekaligus khawatir dan bingung. Beberapa netizen dari Busan yang peduli segera menghubungi polisi agar memeriksa keadaan Choi Songbong. Dan benar saja, ketika polisi tiba keesokan harinya, ia ditemukan sudah tak bernyawa pada tanggal 21 Juni 2023 di rumahnya di Yoksamdong, Gangnam-gu, Seoul pada pukul 9.41 setelah petugas memutuskan untuk mendobrak pintu rumah itu. Detik-detik kepergiannya yang tragis memicu spekulasi luas tentang apa yang mendorongnya melakukan jalan kelamis tersebut. Dari pesan terakhirnya banyak yang menyimpulkan jika sepertinya Choi Songbong merasa tertekan dengan banyaknya kecaman, diabaikan hingga rusaknya reputasinya sebagai penyanyi. Tapi rupanya usai kematiannya pun, kepiluan masih terus menghampiri Choi Songbong. Karena setelah beberapa hari ia ditemukan meninggal pun, hingga kini belum ada seorang keluarga pun yang datang untuk mengakui dan mengurus pemakamannya. Hal ini membuktikan tentang kabar bahwa Choi Songbong memang tidak memiliki siapapun lagi dalam hidupnya. Oleh karena itu, rencananya pemakaman Choi Songbong akan diurus oleh seorang sahabatnya yang bersimpati padanya. Sang sahabat juga menyatakan bahwa pemerintah daerah di Korea Selatan sebenarnya menyediakan layanan pemakaman komunal secara gratis bagi warga yang tidak memiliki keluarga. Namun, si sahabat tidak ingin mengambil opsi ini. Ia ingin membuat ruangan terpisah untuk menghormati Choi Songbong, di mana para penggemar setianya nantinya dapat berkumpul untuk mengenangnya. Terlepas dari publik yang membencinya, si sahabat percaya mereka yang benar-benar ingin menyampaikan belasungkawa pasti akan tetap hadir. Duh, kasihan ya, dan sedih sekali kisah hidup Choi Songbong ini. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran dan mengambil hikmah dari kisah ini ya. Rest in peace, Choi Songbong. Semoga kamu tenang di sana. Terima kasih yang sudah menyimak ya boloku. Jaga diri kalian, see you.